Final Copa del Rey musim 2024-2025 antara Real Madrid dan Barcelona berjalan penuh drama. Puncak dari kontroversi di laga final bukan pada momen itu. Pada menit 1:23, De Burgos memberikan 3 kartu merah untuk pemain Real Madrid. Drama bukan hanya terjadi di atas lapangan, akan tetapi lewat konten digital hingga melibatkan wasit. Real Madrid dan Barcelona berhadapan di final Copa del Rey, Minggu 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion Olímpico de Sevilla itu, Barcelona menang dengan skor 3-2 lewat babak extra time. Laga final berjalan sangat ketat. Ketiga gol Barcelona dicetak Pedri, Ferran Torres, dan Jules Koundé. Sedangkan 2 gol penanda perlawanan Real Madrid pada laga itu dicetak oleh Kylian Mbappé dan Aurelien Tchouaméni. Selain drama-drama seru di atas lapangan, final Copa del Rey juga menyajikan drama di luar lapangan. Drama ini bahkan sempat memunculkan rumor bahwa Real Madrid tak akan memainkan laga final Copa del Rey. Pada hari Sabtu 26 April atau 1 hari jelang final Copa del Rey, Real Madrid dilaporkan meminta wasit utama, Ricardo De Burgos, dan wasit VAR, Pablo Fuertes, untuk diganti. Permintaan itu muncul setelah keduanya membuat komentar yang dinilai mengancam Real Madrid pada jumpa pers jelang laga. Pada sesi jumpa pers, kedua wasit tersebut memberikan komentar atas konten digital yang dibuat Real Madrid TV, yang merupakan saluran resmi klub. Mereka dirugikan atas konten tersebut, bukan hanya pribadi akan tetapi juga keluarga. Real Madrid merasa terancam. Madrid lantas mengajukan permintaan pada RFEF agar kedua wasit diganti. Namun, keputusan akhir dari RFEF adalah tidak ada pergantian wasit. Tidak sampai di situ, Real Madrid juga bikin keputusan penting. Real Madrid tidak hadir pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan. Ini adalah agenda resmi yang merupakan rangkaian kegiatan di final. Bukan hanya itu, Real Madrid juga membuat keputusan untuk tidak mengambil sesi latihan resmi di Stadion Olímpico Sevilla. Real Madrid juga membatalkan agenda makan malam resmi yang sudah dijadwalkan. Pada momen itu, sempat muncul rumor bahwa Real Madrid tidak akan memainkan laga final Copa del Rey. Namun, pernyataan itu dibantah oleh kubu Real Madrid. RFEF juga memastikan Real Madrid tetap hadir di final. Menyusul rumor yang muncul dalam beberapa jam terakhir, Real Madrid CF mengumumkan bahwa tim kami tidak pernah mempertimbangkan untuk menarik diri dari pertandingan final besok, tulis situs resmi Real Madrid. Bek Real Madrid Antonio Rudiger berduel dengan pemain Barcelona Ferran Torres dalam laga final Copa del Bek Real Madrid Antonio Rudiger berduel dengan pemain Barcelona Ferran Torres dalam laga final Copa del Rey. Pada hari pertandingan, kontroversi masih terjadi. Wasit De Burgos menganulir penalti untuk Barcelona di babak extra time, setelah melihat VAR. Namun, puncak dari kontroversi di laga final bukan pada momen itu. Pada menit 1:23, De Burgos memberikan 3 kartu merah untuk pemain Real Madrid. Tiga pemain tersebut adalah Antonio Rudiger, Lucas Vázquez, dan Jude Bellingham. Mereka dapat kartu merah usai protes keras pada wasit. Pada kasus Rudiger dan Vázquez, mereka dapat kartu merah justru dengan status bukan pemain yang sedang bermain. Mereka sudah diganti dan dapat kartu merah. Ferran Torres merayakan gol kedua bagi timnya dalam laga final Copa del Rey antara Barcelona versus Real Madrid, Minggu, 27 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, AP foto Joan Monfort. Final Copa del Rey jadi penegasan bahwa Real Madrid berada di bawah hegemoni Barcelona pada musim 2024-2025. Pada 3 pertemuan yang sudah digelar, Real Madrid selalu kalah. Barcelona berhasil meraih gelar juara Copa del Rey 2024-2025 setelah mengalahkan Real Madrid. Dalam laga yang berlangsung di Estadio de la Cartuja itu, Blaugrana menang dengan skor 3-2 lewat extra time, Minggu, 27 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona sempat unggul 1-0 di babak pertama berkat gol Pedri. Namun, Real Madrid bisa membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui Kylian Mbappé dan Aurelien Tchouaméni. Gol Ferran Torres di akhir babak kedua membuat skor menjadi imbang 2-2. Namun, Barcelona akhirnya bisa memastikan kemenangan berkat gol Jules Koundé di babak extra time. Simak jalannya pertandingan di bawah ini. Barcelona langsung mengancam di menit ketiga lewat sundulan Jules Koundé, namun bola masih melambung di atas mistar.
Real Madrid harus melakukan pergantian cepat di menit ke-11 setelah Ferland Mendy cedera dan digantikan Fran Garcia. Lamine Yamal hampir membawa Barcelona unggul di menit ke-19 lewat tembakan keras yang melebar tipis di sisi kiri gawang. 2 menit berselang, Koundé kembali mengancam lewat sundulan dari skema bola mati, tetapi Thibaut Courtois tampil sigap melakukan penyelamatan. Barcelona akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-28. Pedri melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti hasil umpan Lamine Yamal dan sukses menjebol gawang Courtois. Real Madrid sempat mencetak gol balasan di menit ke-35 melalui Jude Bellingham. Namun, gol tersebut dianulir karena Bellingham sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Skor tidak berubah setelah insiden tersebut. Barcelona dalam posisi unggul 1-0 atas Real Madrid saat turun minum. Babak kedua, pertandingan berjalan sangat seru. Kedua tim memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol. Sayangnya, peluang dari Vinicius Junior maupun Raphinha belum mengubah kedudukan. Real Madrid akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-70 melalui tendangan bebas dari Kylian Mbappe. Tembakan bebasnya membentur tiang sebelum masuk ke gawang, mengubah skor menjadi 1-1 dan membawa Madrid kembali ke dalam pertandingan. Pada menit ke-77, Real Madrid berbalik unggul setelah Aurelien Tchouaméni mencetak gol lewat sundulan dari tendangan sudut Arda Güler. Gol itu membawa skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Los Blancos. Namun, Barcelona tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-84. Ferran Torres mencetak gol dengan mengelabui penjaga gawang Real Madrid, setelah menerima umpan matang dari Lamine Yamal untuk membuat skor menjadi 2-2. Di sisa waktu yang ada, kedua tim berusaha keras untuk menambah gol. Meski saling bertukar serangan dan menciptakan peluang, skor 2-2 tetap terjaga dan membuat pertandingan harus berlanjut ke extra time. Memasuki babak extra time, Ferran Torres mendapatkan peluang emas setelah menerima umpan terobosan yang terlepas di dalam kotak penalti. Namun, tembakannya melenceng tipis di sisi kanan gawang. Pada menit ke-107, Barcelona hampir saja mencetak gol kemenangan melalui Ferran Torres. Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit karena Torres dianggap berada dalam posisi offside. Saat pertandingan berada di menit ke-116, Barcelona akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan. Jules Koundé melepaskan tembakan keras yang menghujam ke dalam gawang Real Madrid untuk membawa Barcelona unggul 3-2 dan meraih juara Copa del Rey.